Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah pada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Baik, materi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai links between school design and pedagogy and community, atau hubungan antara desain sekolah, pedagogi, dan komunitas. Baik, di sini ada beberapa bab yang terkait dengan materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu terkait dengan pedagogi dan ruang. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan sekolah dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang ketiga adalah ringkasan beserta kesimpulan. Baik, bab yang pertama adalah terkait dengan pedagogi dan ruang. Banyak sekolah di seluruh dunia di mana anak-anak masih diajarkan dengan cara yang tradisional menggunakan pedagogi diktatik. Nah, apa itu pedagogi diktatik? Nah, di mana pedagogi adalah pendidikan dengan komunikasi antar pendidik dengan anak didik dalam situasi pendidikan yang terarah pada tujuan pendidikan. Nah, sedangkan apa itu diktatik? Diktatik adalah ilmu yang mengejar di dalamnya mencakup model-model pembelajaran, rancangan pembelajaran, pendekatan pembelajaran, dan gaya pembelajaran. Nah, guru berada di depan kelas dan siswa duduk berbaris menghadap guru. Nah, cara ini adalah cara yang banyak dilakukan oleh guru yang telah diajarkan untuk mengajar dan menjadi cara yang efektif untuk menyampaikan pembelajaran ataupun materi ataupun sebuah fakta. Baik, menurut studi OECD 2013 tentang lingkungan pembelajaran yang inovatif, didasarkan pada prinsip yang idealnya harus memandu lingkungan belajar, antara lain yang pertama yaitu mengakui peserta didik sebagai peserta inti, mendorong keterlibatan aktif mereka dan mengembangkan di dalamnya mengenai pemahaman tentang aktivitas mereka sebagai peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu didasarkan pada sifat sosial pembelajaran dan secara aktif mendorong kerja kelompok dan pembelajaran kooperatif yang terorganisir dengan baik. Kemudian yang ketiga, mempekerjakan profesional pembelajaran yang selaras dengan motivasi peserta didik dan peran kunci yang dimainkan oleh emosi dalam pencapaian. Yang keempat, menjadi sangat sensitif terhadap perbedaan individu di antara peserta didik, termasuk jenis dan tingkat pengetahuan mereka sebelumnya. Kemudian yang kelima, merancang program yang menuntut kerja keras dan menantang semua orang tanpa membebani mereka secara berlebihan, beroperasi dengan kejelasan, dan menggunakan strategi penilaian yang konsisten dengan harapan dan penekanan yang kuat pada umpan balik formatif untuk mendukung pembelajaran dengan mempromosikan keterhubungan horizontal di seluruh bidang pengetahuan dan mata pelajaran dengan komunitas. Berbagai kerangka kerja dan model teoritis mengenai sifat dan pengaruh pembelajaran. Misalnya, pada tahun 2012 UNESCO Institute for Statistics 2012 meninjau perspektif pada asumsi tentang bagaimana
pembelajaran berlangsung, dan kondisi yang kondusif. Jadi, dalam istilah praktis, pedagogi dapat dilihat dari model murni didaktik melalui pendekatan campuran. Hal ini seperti yang diamati di hampir semua sampel sekolah di Inggris, hingga model pembelajaran yang sangat berpusat pada murid. Pendekatan campuran biasanya melibatkan meja dengan 4 hingga 6 anak, bersama dengan berbagai zona belajar. Seperti yang dijelaskan oleh Lev Vygotsky, psikolog perkembangan Soviet, dalam pendekatan ini dapat dikatakan bahwa guru ruang pedagogi semuanya dapat membantu siswa untuk melampaui tahap perkembangan mereka saat ini dan mencapai tingkat keterampilan yang tinggi, di mana teacher-speech pedagogi ini saling berhubungan satu sama lain, sehingga dapat membantu siswa untuk mencapai perkembangan keterampilan yang lebih tinggi. Hal ini selaras dengan prinsip-prinsip OECD ILE yang menganggap lingkungan belajar sebagai konsep yang jauh lebih luas daripada hanya lingkungan fisik. Hal ini juga tercermin dalam tinjauan literatur tahun 2005 yang menyimpulkan bahwa dampak perubahan lingkungan fisik pada tindakan kognitif dan afektif harus didasarkan pada pemahaman tentang kompleksitas dari banyak interaksi pedagogis, sosial budaya, kurikuler, motivasi, dan faktor sosial ekonomi yang beroperasi di sekolah. Aspek yang paling jelas dari hubungan antara pedagogi dan ruang adalah tata letak, khususnya ruang kelas seluler dengan konfigurasi yang fleksibel atau terbuka. Hal ini adalah masalah yang kompleks yang telah dieksplorasi dalam beberapa studi yang tidak konklusif tentang dampak fleksibilitas pada prestasi murid atau tentang nilai baik rencana terbuka atau tata letak seluler. Semua staf mendukung pada pendekatan pedagogis baru. Pendekatan ini sejalan dengan sampai batas tertentu yang didorong oleh ruang yang telah disediakan dan menghasilkan hasil yang baik secara keseluruhan. Namun di sekolah lain berbagai masalah terjadi. Masalah-masalah ini adalah hasil dari staf yang tidak berbagi visi pendidikan atau kepala sekolah yang berubah cukup cepat setelah selesainya pembangunan dan menghasilkan pedagogi yang tidak sesuai dengan desain terbuka sekolah. Perubahan fisik yang signifikan dibuat hanya dalam beberapa tahun sekolah selesai untuk menciptakan lebih banyak ruang seluler. Efektivitas keterbukaan pada dasarnya tergantung tingkat penerapannya. Misalnya ruang kelas seluler yang besar dengan banyak zona belajar mungkin memiliki dinding tetapi berpotensi sangat fleksibel. Fleksibilitas ini biasanya ditingkatkan dengan penggunaan dinding lipat atau kedap suara, sehingga memungkinkan ruang untuk bersama-sama atau secara terpisah dalam sebuah konfigurasi yang berbeda. Seperti yang dikatakan Rocky, pada akhirnya ruang belajar yang ideal akan berbeda untuk setiap sekolah tergantung pada visi pedagogis sekolah dan konteksnya. Isu-isu ini tidak hanya relevan dengan sekolah baru, perubahan desain ruang kelas, pemilihan furniture, dan tata letak juga dapat diterapkan pada bangunan yang ada. Kemudian bab yang kedua yaitu meningkatkan sekolah dan kesejahteraan masyarakat. Di masyarakat perkotaan yang maju, normalnya adalah masyarakat menggunakan fasilitas sekolah. Tetapi di masyarakat pedesaan terpencil di mana pembangunan ekonomi sangat dibutuhkan, maka perluasan pendidikan dan keterampilan ke dalam masyarakat juga sangat dibutuhkan. Pendidikan tidak terjadi di ruang hampa. Bangunan sekolah berakar kuat dalam komunitas yang mereka layani, baik murid maupun guru berinteraksi dengan lingkungan sosial dan binaan di sekitar sekolah masing-masing.
Di sebagian besar komunitas, gedung sekolah adalah gedung publik yang paling menonjol, pusat dari banyak kegiatan sipil, kehidupan sosial, acara olahraga, di samping kegiatan budaya dan pendidikan. Juga dalam banyak kasus, gedung sekolah itu adalah aset modal terbesar di lingkungan sekitar. Dalam pengarahan Institut Kebijakan Ekonomi tahun 2008, Mary Villardo, Direktur Eksekutif Dana Sekolah Abad 21 menunjukkan bahwa kunci kemakmuran ekonomi masyarakat Amerika dan bangsa Amerika dulunya adalah sekolah umum. Villardo mencatat bahwa pengelolaan dan investasi yang bertanggung jawab di gedung sekolah terbayar dengan cara sekolah seringkali memiliki fasilitas seperti aula besar dan lapangan olahraga, serta pelatihan yang mungkin tidak dimiliki oleh masyarakat setempat. Memberikan akses pada para member komunitas ke fasilitas ini dapat menghasilkan banyak manfaat yang meskipun kadang-kadang dapat menimbulkan beberapa komplikasi keamanan. Biasanya dapat diselesaikan dengan mengizinkan orang dewasa untuk menggunakan fasilitas tersebut hanya setelah jam sekolah normal. Hal ini juga bisa menjadi sumber pendapatan tambahan bagi banyak sekolah di negara maju. Fasilitas sekolah yang menarik menjangkau lebih jauh daripada siswa itu sendiri. Bayangkan jika orang tua yang relatif tidak berpendidikan melihat anak-anak mereka dididik di gedung sekolah yang berkualitas baik, memiliki akses yang menarik sumber daya pendidikan, dalam beberapa kasus memperoleh lebih banyak keterampilan dan pengetahuan daripada orang tua itu sendiri. Jika orang tua merasa bahwa lingkungan sekolah yang menarik memberi mereka kesempatan juga, maka ini akan meningkatkan dampak pembangunan sekolah terhadap masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberi orang tua dan anggota masyarakat lainnya akses ke sumber daya sekolah seperti komputer atau materi bahasa. Kemudian yang ketiga yaitu ringkasan. Ada semakin banyak bukti bahwa cara terbaik untuk memastikan desain dan tata letak sekolah mendukung pedagogi adalah menciptakan ruang inovatif untuk belajar sambil tetap menghormati profesionalisme para pendidik yang terlibat dalam keterampilan dan kendala mereka saat ini. Kemudian menciptakan sekolah yang fleksibel secara spasial sehingga dalam jangka panjang dapat mendukung dan bukannya menghambat perubahan atau perkembangan dalam praktik pedagogis. Kemudian menerapkan setiap inovasi dalam praktik pendidikan dengan memastikan bahwa ada kesesuaian yang konsisten antara visi di balik inovasi, kemudian kemampuan dan motivasi guru, dan karakteristik yang tersedia untuk meningkatkan fleksibilitas sekolah yang ada dengan menggunakan furniture, serta dengan berinvestasi dalam perubahan dan perluasan. Ada juga banyak keuntungan melihat sekolah tidak hanya dari bangunan, tapi dalam konteks komunitasnya misalnya. Melibatkan pemangku kepentingan masyarakat dalam perencanaan dan penggunaan fasilitas sekolah dengan menjelajahi potensi sumber daya komunitas yang tersedia untuk membantu siswa belajar, dengan mengizinkan anggota masyarakat juga untuk menggunakan fasilitas dan peralatan sekolah untuk melanjutkan pendidikan mereka sendiri dan meningkatkan keterampilan mereka. Baik, terima kasih. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang sudah saya jelaskan, yaitu banyak guru yang menerapkan pedagogi didaktik dalam ranah pembelajaran. Pedagogi ini memiliki manfaat yaitu mencapai keterampilan siswa yang lebih tinggi. Aspek yang paling jelas antara pedagogi dan ruang adalah tata letak, ruang yang fleksibel dan terbuka. Jika lingkungan yang kurang ideal, maka interaksi antara siswa terputus, kurikulum yang lemah, sistem manajemen yang longgar akan menghasilkan pembelajaran yang tidak efisien. Di negara maju, banyak sekolah dengan segudang fasilitas bisa memberi kesempatan pada masyarakat pada waktu tertentu pada saat setelah jam sekolah, sehingga hal ini bisa menyumbang dana pendapatan tambahan bagi sekolah di negara maju. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.